Pamirsa Alif Media Nasional, dalam liputannya, pemerintah Desa Kalumpang-Lue gelar Musdes, rembuk stunting dan pembentukan tim penyusun RIKAPEDES tahun 2023 per 2024. Yaitu rembuk stunting, pembentukan tim dan penyusunan RIKAPEDES insya Allah tahun 2024. Dan di mana kegiatan ini Bapak Wakil Bupati yang sering menyempatkan waktu untuk Alifmedia.id Jeneponto, pemerintah Desa Kalumpang-Lue, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan hari ini menggelar musyawarah desa, Musdes, rembuk stunting dan penyusunan rencana kerja pemerintahan desa tahun 2023 per 2024. Acara tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Kalumpang-Lue, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 pukul 9.39 WITA. Turut hadir Wakil Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir SEMM, Camat Arungkeke Alamsyah SEMM, Kepala Desa Kalumpang-Lue, Abdul Rahman Dengnai, Ketua BPD Abdul Rajib, Babinsa Desa Kalumpang-Lue, pendamping Desa Kecamatan Arungkeke. Pamirsa Alif Media Nasional, Kepala Desa Kalumpang-Lue, Abdul Rahman Dengnai mengatakan bahwa rembuk yang kita laksanakan hari ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan stunting. Tentunya ada keterkaitan dengan kerja para kader. Menurutnya para kader di tiap-tiap posyandu harus bekerja sama dengan puskesmas untuk melihat langsung apa-apa saja yang perlu diperhatikan benahi. Alhamdulillah melalui rembuk ini, kita akan adakan pembentukan tim penyusun RIKAPEDES tahun 2023 per 2024. Tak hanya itu, di awal pertama kami melakukan kegiatan usaha pembangunan dari anggaran yang kita kelola selama setiap tahun yang jumlahnya sangat besar. Program yang akan kita susun ini berdasarkan dengan visi misi desa. Itu yang harus kita lakukan, olehnya itu saya berterima kasih kepada Bapak Wakil Bupati Jeneponto atas kehadirannya bersama kita, beliau sebagai Ketua Tim Stunting Jeneponto. Ungkap Abdul Rahman Dengnai. Sementara Camat Arungkeke Alamsyah SEMM, dalam sambutannya mengatakan rembuk stunting ini menjadi kesepakatan kami di tingkat kecamatan dan stakeholder, minggu ini harus kami selesaikan penyusunan RIKAPEDES di tingkat desa. Beserta dengan jajaran perangkat desa, aparat desa yang sempat hadir, yang kami hormati dan kita banggakan bersama orang tua kami, Ketua BPD Desa Kalumpang-Lue, beserta dengan pengurus BPD yang sempat hadir, yang kami hormati Pak Babinsa Desa Kalumpang-Lue, yang kami hormati para kader, tokoh agama, tokoh masyarakat, pers yang sempat hadir di tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat. Menurutnya kalau RIKAPEDES di tingkat desa semua sudah selesai, program kegiatan di tingkat kecamatan akan terarah dan harus diselesaikan sebelum masuk pelaksanaan musrembang. Karena itu kita akan masuk lagi pada penyusunan rancangan APDES baru penetapan APDES. Dan itu pun kata Alamsyah, harus punya stakeholder, kami di kecamatan tidak bisa lewat dari jadwal yang telah ditetapkan, karena kapan lewat akan berbenturan juga dengan kegiatan lainnya. Kebijakan kami di tingkat kecamatan punya konsep bersama untuk pelaksanaan kegiatan, waktunya itu berdasarkan dengan kesempatan kita di pemerintah desa. Saya minta pendapatnya Pak Desa kalau bulan ini apa yang harus kita lakukan. Rancangan APDES, misalnya penetapan monitoring ADD, monitoring dana desa itu harus jelas di perencanaan di tingkat kecamatan, supaya nanti kalau ada pemeriksa kita tidak kalan kabut lagi. Tugas dan tanggung jawab kami selaku pemerintahan, selanjutnya fokus hari ini adalah pelaksanaan rembuk stunting. Tujuannya bagaimana mengantisipasi kasus stunting yang ada di wilayah desa-desa. Di dalam rembuk stunting ini kita akan rumuskan bersama program yang dilakukan oleh pemerintah desa dan nanti tahun depan juga kita putuskan juga di situ mudah-mudahan dengan dananya cukup besar, ujar Camat Arungkeke Alamsyah SEMM. Di tempat yang sama Wakil Bupati Jeneponto Haji Paris Yasir dalam sambutannya memaparkan terkait dengan anak-anak yang tidak sesuai antara kondisi dan usianya, seperti anak yang kurus dan pendek. Anak-anak yang rasa kaluru
Intermezzo ini supaya kita terlalu tegang. Ya. Apa fenomenanya? Niat tong kendalana kemayan nih. Anak-anak kenjamaah. Dan aku kuliah ku pasusu terus anakku. Niat ya carana suruh pikir bapak nah pasuluki nampak bone tampak pantama kiri lemari Menurutnya ukurannya itu tidak masuk, tapi mungkin lupa bahwa di Indonesia ini memang seperti itu, dan data harus disesuaikan dengan kondisi dan faktanya. Yang dikhawatirkan pemerintah pusat dalam hal ini, Presiden mengkhawatirkan program 2023 per 2024 Indonesia Emas. Indonesia Emas itu generasinya adalah generasi emas dengan lokus demografi. Lokus demografi itu adalah usia antara 0 sampai 18 tahun yang cukup tinggi, persentase itu dianggap bonus demografi. Tapi kekhawatirannya jangan sampai bonus demografi ini usia produktif. Di sisi lain banyak tapi tidak produktif, tidak mampu beradaptasi, tidak mampu berinovasi. Kenapa? Karena pernah mengidap stunting. Stunting itu apa kekhawatirannya? Bukan karena kecilnya dan atau pendeknya, karena Habibie juga pendek dan kecil, Pak Bupati juga pendek dan kecil, tapi itu bukan yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah daya tangkap otaknya, motoriknya, tidak menangkap daya ingatnya, daya cernanya dan daya pikirnya yang terganggu. Nah, itu semua diharapkan akan mampu untuk mengintervensi bagaimana stunting ini semakin kecil terus. Bagaimana mengatasi stunting sebelum kita terlalu jauh? Ada dua intervensi, yaitu intervensi sensitif dan intervensitif. Saya mau sampaikan dulu kenapa bisa stunting. Pertama, penyebab stunting adalah pernikahan dini. Tahu pernikahan dini? Pernikahan dini. Pernikahan dini ini banyak dampaknya, ada dampak psikologisnya. Dampak psikologis itu belum siap menerima tekanan untuk berkeluarga. Waktunya untuk dibuahi karena masih dalam tahap perkembangan, masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga kapanpun ini nanti apa naratif terus tambah pendek. Bahwa usia pernikahan adalah 19 tahun. Di bawah 19 tahun tidak diberikan surat-surat nikah, buku nikah. Secara fisik nanti kalau rahimnya belum bisa membuahi janin itu dikhawatirkan ada keguguran. Dan angka kematian ibu dalam melahirkan, angka kematian anak saat dilahirkan tinggi, sehingga semua ini harus dicegah dari perencanaan awal. Bukan hanya itu, saat anak lahir saja harusnya diberi gizi, tapi sebelumnya sudah ada perencanaan sehingga stunting ini dapat ditekan dengan baik. Karena itu direncanakan pernikahannya, direncanakan kehamilannya. Haji Paris Yasir meminta kepada para kader agar disosialisasikan, tunda kehamilan jika harus menikah pada usia 16 tahun dan 17 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Menurutnya bahwa di usia seperti paling tinggi kekhawatiran, dia hamil dan melahirkan, terjadi keguguran sebelum melahirkan, meninggal ibunya dan meninggal anaknya, itu yang dikhawatirkan. Haji Paris Yasir menambahkan bahwa ada fenomenanya, setelah menunda pernikahan dan tidak bisa ditunda, tapi setelah menunda kehamilan sampai dengan usia 19 tahun. Karena itu meminta kader BKKBN dan dinas atau Pak Desa Pak Camat mengkonsultasikan menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Dan apalagi kehamilan setelah usia 19 tahun layak untuk dibuahi rahimnya dimasukkan janin pada saat hamil supaya stabil, maka banyak berkoordinasi dengan tenaga kesehatan di posyandu, di puskesmas untuk memberikan makanan tambahan gizi anaknya yang masih dalam kandungan. Ungkap Haji Paris Yasir. Demikian liputan Alif Media Nasional, tim liputan AMN, Jeneponto, Sulawesi Selatan mengabarkannya. Dan salah kalau kursi nanti ada kursi desa, yang penting para posyandu merata itu kursi, jangan sampai setelah menimbang anda menjaga di raya atau boleh derek mari balak namuli. Ya, terima kasih banyak ya. Mungkin masih ada pertanyaannya.